Meningkatnya konflik di Timur Tengah berpengaruh terhadap pasokan energi ke Filipina. Tak ayal, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional sekaligus menjadi negara pertama yang menetapkan status darurat energi. Perang Israel Amerika Serikat melawan Iran membuat sejumlah negara kalang kabut. Pasalnya, akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, pasokan migas dari negara Timur Tengah ikut terhambat. Salah satu yang terdampak adalah Filipina. Keamanan energi Filipina semakin kritis, bahkan kondisi membahayakan. Hal ini terjadi akibat tidak ada kepastian pasar global termasuk lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini memaksa Presiden Filipina Marcos Ferdinand Jr. menetapkan darurat energi selama 1 tahun. Selain itu, untuk menanggulangi darurat energi ini, pemerintah Filipina juga menyiapkan subsidi untuk BBM bagi sopir transportasi umum. Program ini bertujuan meringankan beban keuangan di sektor transportasi yang terdampak kenaikan harga minyak global. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos kasi mag-start tayo today. Pero hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. So, making sure na yung sistema ay maging maayos. So we are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tulungan nyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe. Selain itu, Filipina juga mengaku hingga saat ini cadangan bahan bakar hanya cukup untuk 45 hari ke depan. Sementara itu, pemirsa, serangan Israel Amerika Serikat ke Iran menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah negara menyebabkan antrian panjang di pom bensin. Harga minyak global telah melonjak signifikan sejak perang di Iran. Harga minyak naik dari $70 Amerika menjadi lebih dari $100 Amerika per barel. Di Palermo, Italia, warga terpaksa mengantre di SPBU akibat harga bahan bakar yang melonjak. Warga Palermo juga khawatir terjadinya kelangkaan pasokan BBM. Mereka berharap pemerintah Italia segera turun tangan untuk menurunkan harga BBM. Para pengendara di kota perbatasan Belanda, Barle-Nassau, berkendara melintasi perbatasan ke kota tetangga Belgia, Barle-Hertog. Mereka mengisi bahan bakar kendaraan mereka karena kenaikan harga bensin yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sebagian besar SPBU di Belanda kosong, sementara antrean mobil berjejer di SPBU tepat di seberang perbatasan di wilayah Belgia. Beberapa pengemudi menempuh jarak kurang dari 3 km untuk mencapai pom bensin yang lebih murah sebelum kembali ke Belanda. Antrean panjang terjadi di pom bensin di Quetta, ibu kota provinsi Balochistan, Pakistan. Warga berusaha mengatasi kelangkaan bahan bakar akibat konflik yang sedang berlangsung di Iran. Sementara itu, beberapa pom bensin tutup karena persediaan BBM yang menipis. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan perang di Iran telah meluas menjadi krisis global. Ia mendesak agar kekerasan oleh Israel segera dihentikan demi menjaga perdamaian regional dan kemanusiaan. 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun İkbal Savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum
Hotel Indonesia. Kejadian bermula ketika sebuah mobil listrik melaju kencang dari arah Semanggi menuju Monas. Namun saat di bundaran Hotel Indonesia, mobil listrik tersebut menabrak pembatas dan tercebur ke dalam kolam. Diduga sang sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Kira-kira jam 4 kurang terjadi laka lantas, mobil menerobos dan masuk ke kolam. Dan untuk korban sudah berhasil kita selamatkan dan juga sudah dievakuasi. Untuk mobil apa bang? Mobil listrik bang. Ada penumpangnya bang? Penumpangnya nggak ada bang. Berarti hanya supirnya sendiri bang? Sendiri bang. Selanjutnya, mobil listrik dan pengemudinya dibawa ke unit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Tel Aviv mulai putus asa akibat gelombang serangan bertubi-tubi Iran selama hampir sebulan yang sebabkan kerusakan cukup parah di Tel Aviv. Ay maayos kasi mag-start tayo today. Imbas Perang Timur Tengah, Filipina negara pertama yang tetapkan darurat energi nasional. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami miliki informasi serangan rudal Iran menghantam kota Naibrak, Israel Tengah pada Selasa malam waktu setempat. Sedikitnya 9 orang terluka dalam kejadian itu. Sedikitnya 9 orang dilaporkan terluka setelah rudal klaster menghantam kawasan permukiman di kota Bnei Brak, Israel Tengah, Selasa malam. Terlihat tim penyelamat dikerahkan di lokasi kejadian. Nampak pula puing-puing bangunan berserakan serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Petugas dari Komando Pertahanan Dalam Negeri terlihat menyisir area terdampak sambil menggunakan pengeras suara dan memerintahkan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, tim lain bertugas melakukan pencarian kemungkinan korban yang masih tertimbun reruntuhan. Layanan darurat Magen David Ado melaporkan total 12 korban terluka di wilayah Israel Tengah. Di kota Bnei Brak, 9 orang terluka akibat submunisi tandan, termasuk 6 anak-anak. Kerusakan properti juga dilaporkan terjadi di Petah Tikva dan Givat Shmuel, tempat 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel telah terlibat dalam konflik militer dengan Iran sejak 28 Februari yang dilakukan selama upaya diplomatik yang sedang berlangsung dan bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Teheran. Teheran pun merespons dengan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di beberapa negara. Pemirsa, mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, militer Amerika melancarkan serangan udara besar-besaran ke kawasan industri strategis di Qazvin, Iran. Sejumlah ledakan terjadi di kawasan industri Alborz di Provinsi Qazvin, Iran, yang diduga memproduksi kebutuhan militer Garda Revolusi Islam Iran. Serangan dilakukan dengan pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Amerika Serikat yang menargetkan kawasan industri strategis Alborz yang merupakan salah satu pusat industri Iran. Akibat serangan, sejumlah fasilitas industri rusak parah bahkan hancur. Sementara belum ada laporan resmi terkait korban ataupun korban jiwa.
Pesawat tanpa awak atau drone menghantam tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait. Serangan ini menyebabkan tangki bahan bakar di Bandara Internasional Kuwait terbakar hebat. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api. Belum diketahui ada atau tidaknya korban jiwa. Sementara pemerintah Kuwait masih belum mengetahui negara mana yang bertanggung jawab atas serangan ini. Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. Amerika bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk negosiasi. Komando Pusat Amerika mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. Amerika juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran. Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini mulai digelar pada 28 Februari yang lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Pemirsa, rangkaian serangan Iran ke Tel Aviv menyebabkan kerusakan cukup parah. Warga Tel Aviv pun mulai putus asa. Rudal-rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים והמצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Pemirsa, kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda, Kreta Yunani. Kapal ini akan singgah setelah sebelumnya sempat terbakar hebat saat kapal beroperasi di Laut Merah. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda Senin 23 Maret yang lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret yang lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Sementara itu, konflik Amerika, Israel, dan Iran yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memicu krisis energi global. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. Eskalasi perang di Timur Tengah memasuki babak baru, namun perang yang berkepanjangan dikhawatirkan
akan memicu krisis energi global. Hal ini merupakan dampak dari penutupan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah melakukan pertemuan dengan tokoh Iran dan membicarakan Selat Hormuz. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting to go up. There's automatically a regime change. So we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi meminta Iran menghentikan setiap tindakan yang membahayakan, termasuk mengajak komunitas internasional untuk menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah AS dan Israel melancarkan operasi gabungan terhadap target Iran pada 28 Februari silam. Serangan tersebut menyebabkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam serangan pada hari pertama konflik.